Di sebuah desa yang tenang, berdiri sebuah rumah sederhana milik seorang pria bernama Fajar. Ia baru saja menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Sari. Dari luar, Sari tampak begitu lembut, sopan, dan penuh perhatian. Semua tetangga memuji sikapnya, dan Fajar merasa sangat beruntung memiliki istri seperti dia. Hari itu, Sari dan Fajar baru pindah ke rumah baru mereka. Rumah itu sebenarnya adalah peninggalan ibu Fajar, seorang wanita renta yang biasa dipanggil Bu Aminah. Bu Aminah hidup sederhana, penuh kesabaran, dan sangat menyayangi anak semata wayangnya. Di depan Fajar, Sari tampak begitu ramah. Ia menyalami mertuanya dengan senyum manis, bahkan membawakan buah tangan seolah menunjukkan kasih sayang tulus. Fajar tersenyum bahagia melihat hubungan antara istrinya dan ibunya yang terlihat harmonis. Namun, begitu Fajar masuk ke kamar untuk membereskan barang-barang, wajah Sari berubah. Tatapannya dingin, penuh sinis. Bahkan suaranya meninggi ketika berbicara kepada Bu Aminah. "Jangan banyak campur urusan rumah tangga kami, Bu," katanya ketus. "Saya yang akan mengatur rumah ini sekarang." Bu Aminah terdiam, menundukkan kepala, menahan luka di hatinya. Ia tak ingin membuat suasana kacau. Demi kebahagiaan anaknya, ia memilih diam dan menelan pahitnya perlakuan menantu. Ketika Fajar keluar kamar, Sari kembali berubah wajah. Dengan penuh senyum, ia meraih tangan mertuanya. "Ibu jangan capek-capek ya, biar saya yang urus semuanya. Ibu istirahat saja." Fajar melihat itu, hatinya luluh. Ia semakin yakin bahwa istrinya adalah wanita terbaik yang dipilihkan Tuhan untuk mendampinginya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik senyum manis itu tersembunyi watak kasar yang menyiksa ibunya sendiri. Hari-hari pertama di rumah baru itu menjadi awal penderitaan panjang Bu Aminah, karena di balik senyum menantu yang tampak tulus, tersimpan wajah asli yang penuh kedengkian dan kebencian. Hari-hari berjalan di rumah baru itu. Bagi Fajar, semuanya terlihat begitu indah. Ia melihat istrinya, Sari, begitu perhatian pada ibunya. Di depan Fajar, Sari selalu menawarkan makanan, menyiapkan minuman hangat, bahkan mengajak Bu Aminah ngobrol sambil tersenyum manis. "Bu, ayo makan dulu. Saya sudah masakan sayur kesukaan ibu," ucap Sari dengan penuh kelembutan. Fajar yang mendengar kata-kata itu semakin kagum. Hatinya berdoa, "Ya Allah, betapa beruntungnya aku mendapatkan istri yang begitu menghormati ibuku." Namun, semua itu hanyalah topeng. Ketika Fajar berangkat kerja, wajah Sari berubah total. Nada suaranya meninggi, penuh amarah, dan matanya menatap tajam ke arah Bu Aminah. "Cepat bereskan cucian itu, Bu. Jangan lambat. Kalau tidak, nanti Fajar mengira ibu malas," bentaknya dengan kasar. Bu Aminah yang renta berusaha menuruti perintah itu. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah, tapi ia memilih diam. Baginya, kesabaran adalah jalan terbaik agar rumah tangga anaknya tetap utuh. Siang itu, panas matahari terasa menyengat. Bu Aminah berkeringat membersihkan halaman. Dari dalam rumah, Sari hanya mengawasi sambil melipat tangan di dada. Ia menegur dengan kasar, "Sapu yang benar, Bu. Jangan sampai Fajar lihat halaman kotor. Saya tidak mau dianggap istri malas gara-gara ibu." Namun, ketika sore menjelang dan Fajar pulang dari kerja, suasana langsung berubah. Sari berlari menyambut suaminya dengan senyum cerah. Ia meraih tangan Bu Aminah dan berkata manis, "Bu, ayo duduk. Fajar pasti senang lihat rumah kita bersih. Semua ini berkat bantuan ibu." Fajar menatap ibunya dengan bangga, lalu menatap istrinya dengan penuh cinta. Ia benar-benar yakin bahwa Sari adalah menantu teladan. Padahal, kenyataan yang dialami Bu Aminah sangat berbeda. Ia diperlakukan bagai pembantu di rumahnya sendiri, dipaksa bekerja keras meski tubuhnya sudah renta. Di dalam hatinya, Bu Aminah hanya bisa berdoa lirih. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan sampai Fajar tahu semua ini. Aku tak ingin rumah tangganya hancur karena diriku." Namun, doa itu akan segera diuji, karena semakin hari topeng kebaikan Sari semakin tebal.
sementara sikap kasarnya kian menyiksa. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Bu Aminah. Tubuhnya yang sudah lemah sering dipaksa melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Sari, sang menantu, tidak pernah merasa iba. Justru ia semakin tega. Suatu pagi, Bu Aminah terbangun dengan kondisi tubuh letih. Kakinya terasa sakit karena semalam ia harus menyapu halaman sampai larut. Namun, Sari sudah berdiri di depan pintu kamarnya sambil membawa keranjang cucian. "Ayo cepat bangun, Bu. Ini cucian menumpuk. Kalau Fajar lihat pakaian kotornya masih ada, nanti dia pikir saya istri pemalas," kata Sari dengan nada tinggi. Bu Aminah mencoba menjawab pelan. "Nak, tubuh ibu agak sakit hari ini, mungkin nanti siang ibu kerjakan." Belum selesai kalimat itu, Sari langsung membentaknya. "Jangan banyak alasan. Kalau ibu sakit, jangan sampai Fajar tahu. Saya tidak mau rumah tangga kami terganggu gara-gara kelemahan ibu." Dengan hati berat, Bu Aminah menuruti. Tangannya yang gemetar mencuci pakaian di ember, sementara air mata jatuh tanpa henti. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan. Yang lebih menyakitkan, Sari mulai berbuat licik. Ia menyembunyikan obat yang rutin diminum Bu Aminah. Obat darah tinggi itu sengaja disimpan jauh di atas lemari, agar mertua tak bisa menjangkaunya. Namun di depan Fajar, Sari selalu berlagak perhatian. "Mas, tadi aku belikan vitamin untuk ibu. Biar ibu tetap sehat dan kuat," katanya sambil tersenyum manis. Fajar langsung memeluk istrinya, penuh rasa syukur. Ia tak menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Malam hari, ketika Fajar tertidur pulas, Bu Aminah menahan sakit di kamarnya. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tidak berani meminta tolong, takut Sari akan marah lebih besar lagi. Di balik senyum palsu Sari, tersembunyi penderitaan yang hanya Allah dan Bu Aminah yang tahu. Dan semakin hari, penderitaan itu kian dalam, membuat Bu Aminah bertanya dalam doa, "Sampai kapan aku harus kuat, ya Allah?" Hari itu, Bu Aminah berusaha keras menyiapkan makan malam. Dengan tubuh yang masih lemas, ia memotong sayur dan memasak dengan penuh kasih sayang. Harapannya sederhana, agar anaknya, Fajar, bisa menikmati masakan ibunya seperti dulu. Namun, Sari sudah menunggu di dapur dengan wajah masam. "Bu, jangan bikin masakan macam-macam. Fajar lebih suka masakan saya, bukan masakan ibu. Jangan sampai bikin malu." Bu Aminah terdiam. Hatinya perih mendengar kalimat itu. Tapi ia tetap melanjutkan memasak, meski tangannya gemetar. Saat Fajar pulang kerja, suasana rumah seketika berubah. Sari berlari menyambutnya dengan senyum manis. "Mas, ibu sudah masakkan sayur kesukaanmu. Aku bantu tadi di dapur," katanya, seolah dirinya lah yang bekerja keras. Fajar tersenyum bangga melihat kedua perempuan yang dicintainya tampak akrab. Ia duduk di meja makan dengan penuh syukur. Ketika mereka makan bersama, Sari selalu menyendokkan makanan untuk Bu Aminah. "Ayo Bu, makan yang banyak, biar sehat," katanya lembut, padahal nada itu penuh kepalsuan. Di hadapan Fajar, Sari berakting sebagai menantu teladan. Namun, semua berubah setelah Fajar selesai makan dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Wajah Sari langsung dingin. Ia menatap tajam ke arah Bu Aminah yang masih duduk di meja. "Masakanmu hambar, Bu. Sama sekali tidak enak." Untung Fajar tidak sadar. "Mulai besok, jangan coba-coba masak lagi tanpa izin saya," ucapnya sambil mendorong piring ke arah mertua dengan kasar. Bu Aminah menunduk. Air matanya jatuh ke atas piring. Hatinya terasa hancur. Tapi ia tetap memilih diam. Ia tidak ingin Fajar tahu, karena baginya kebahagiaan anak lebih penting daripada luka yang ia rasakan. Malam itu, Bu Aminah berdoa lirih di kamarnya. "Ya Allah, aku ikhlas menanggung semua ini. Jangan biarkan anakku kecewa pada istrinya. Namun jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah kebenaran pada waktunya." Topeng kebaikan Sari semakin rapat, dan Fajar semakin buta oleh kasih sayang palsu. Tapi semakin lama,
Retakan kecil mulai muncul, menunggu saat untuk terbuka lebar. Hari-hari berikutnya, Bu Aminah semakin sering terlihat lelah. Tubuhnya kurus, langkahnya goyah, dan wajahnya pucat. Tapi meski begitu, ia tetap berusaha melakukan semua pekerjaan rumah yang diperintahkan Sari. Suatu siang, saat Sari membentak Bu Aminah di dapur, suara keras itu tanpa sengaja terdengar oleh tetangga. Embok Wati, tetangga sebelah rumah, berdiri terpaku di teras. Dari balik jendela, ia melihat Bu Aminah dipaksa mengangkat ember penuh air, sementara Sari hanya duduk sambil melipat tangan di dada. Astagfirullah, tega sekali menantu itu, gumam Embok Wati lirih. Beberapa kali, tetangga juga melihat Bu Aminah duduk menangis sendirian di sudut halaman, seolah menyembunyikan luka yang tak bisa diceritakan. Mereka mulai curiga ada yang tidak beres di rumah Fajar. Sore itu, Fajar pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati ibunya sedang menyapu halaman dengan tubuh gemetar. Melihat itu, ia mendekat. "Bu, kenapa ibu kelihatan pucat begini? Ibu sakit ya?" tanyanya penuh khawatir. Bu Aminah tersenyum paksa. "Tidak, Nak. Ibu baik-baik saja. Mungkin hanya kurang tidur." Fajar mencoba menekan rasa curiganya. Namun, malam harinya, Embok Wati datang diam-diam. Ia mendekati pagar dan berbisik, "Jar, kau jangan terlalu percaya sama istrimu. Aku sering dengar suara keras dari dapur. Aku juga lihat ibumu menangis sendiri." Fajar terkejut, namun ia menolak untuk percaya sepenuhnya. Ia hanya mengangguk sopan, lalu masuk rumah dengan pikiran penuh tanda tanya. Ketika ia menanyakan hal itu pada Sari, istrinya langsung memasang wajah penuh air mata. "Mas, jangan dengarkan gosip tetangga. Mereka hanya iri pada kita. Aku selalu berusaha menjaga ibu dengan baik. Kalau ibu terlihat lelah, itu karena dia sendiri terlalu memaksakan diri." Fajar luluh lagi. Ia memeluk istrinya, meyakini bahwa tetangganya salah menilai. Bu Aminah hanya terdiam di kamarnya, mendengar percakapan itu. Hatinya makin hancur. Ia ingin berkata jujur, tapi takut rumah tangga anaknya retak. Di saat itu, Bu Aminah berbisik dalam doa, "Ya Allah, jika memang kebenaran harus terbuka, biarlah Engkau yang menunjukkannya. Aku tak sanggup lagi menahan semua ini sendirian." Retakan pertama sudah muncul di hati Fajar. Namun topeng Sari masih terlalu rapat menutupi wajah aslinya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam bagi Bu Aminah. Tubuhnya semakin lemah. Namun perintah Sari tak pernah berkurang. Setiap pagi, Bu Aminah dipaksa mencuci, menyapu, dan memasak. Sementara Sari hanya duduk memerintah dari kursi. Suatu sore, ketika Fajar pergi bekerja, terjadi kejadian yang akhirnya membuat topeng kebaikan Sari mulai retak. Bu Aminah yang baru selesai mengepel lantai berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Langkahnya goyah, tubuhnya terhuyung, hingga tanpa sengaja air dalam gelas tumpah ke lantai. "Dasar orang tua pikun!" teriak Sari dengan kasar. Dengan wajah penuh amarah, ia mendorong tubuh Bu Aminah. Wanita tua itu jatuh ke lantai. Lututnya terbentur keras. Air matanya menetes. Tapi ia tetap diam, hanya menahan sakit. "Kalau Mas Fajar tahu, bilang saja ibu yang ceroboh. Jangan berani membuka mulut tentang apa yang aku lakukan," ancam Sari dengan suara dingin. Bu Aminah hanya mengangguk pelan, meski hatinya bergetar ketakutan. Namun, Sari tidak sadar bahwa di luar pagar rumah, seorang tetangga, Embok Wati, melihat kejadian itu. Bahkan seorang pemuda kampung yang lewat sempat merekam dengan ponselnya. Mereka hanya bisa terdiam, tak kuasa masuk, tapi bukti itu tersimpan dengan jelas. Malamnya, saat Fajar pulang, Sari kembali mengenakan topeng manisnya. Ia membantu Bu Aminah berjalan ke meja makan, berpura-pura penuh kasih sayang. "Mas, ibu tadi agak lemas, tapi sudah aku buatkan sup hangat biar sehat lagi." Fajar tersenyum, merasa terharu pada kebaikan istrinya. Ia sama sekali tak tahu bahwa sup itu sebenarnya dimasak Bu Aminah sendiri dengan tangan gemetar. Setelah tadi dipaksa Sari meski lututnya masih sakit. Topeng Sari semakin rapat di depan Fajar,
Tapi retaknya sudah mulai terlihat bagi orang-orang di sekeliling rumah itu. Dan retakan itu, cepat atau lambat, akan membuka wajah asli yang selama ini tersembunyi. Di dalam hati, Bu Aminah hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku terus dipermainkan. Jika memang kebenaran harus terbuka, tunjukkanlah jalannya." Hari itu, suasana rumah terasa tegang. Bu Aminah makin sering terlihat lemas. Ia berjalan terpincang-pincang karena lututnya belum pulih benar setelah jatuh akibat dorongan Sari. Namun, di depan Fajar, Sari masih terus memakai topeng manisnya. "Mas, jangan khawatir ya. Aku sudah rawat ibu sebaik mungkin," katanya sambil menyajikan teh hangat. Fajar tersenyum lega, tak pernah sedikit pun curiga. Namun, takdir mulai bergerak. Mbok Wati yang menyaksikan kejadian beberapa waktu lalu memberanikan diri mendekati Fajar. Ia membawa seorang pemuda yang sempat merekam peristiwa itu dengan ponselnya. "Jar," kata Mbok Wati lirih, "maaf kalau aku lancang, tapi aku tidak tega lihat ibumu diperlakukan begitu." Fajar kebingungan. "Maksudnya apa, Mbok?" Pemuda itu menyerahkan ponselnya. Dalam rekaman terlihat jelas Sari mendorong Bu Aminah hingga jatuh, lalu membentaknya dengan kasar. Fajar terdiam, wajahnya pucat, dadanya sesak. Suara yang ia dengar dalam video itu tak salah lagi. Itu suara istrinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa disadari. "Ya Allah, jadi selama ini aku dibohongi," gumamnya dengan suara bergetar. Sore itu, Fajar pulang ke rumah dengan hati penuh luka. Ia menatap ibunya yang sedang duduk lemah di kursi. Bu Aminah berusaha tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. Namun kali ini Fajar tidak bisa tinggal diam. "Sari," suara Fajar berat, "aku ingin tahu yang sebenarnya. Benarkah selama ini kamu kasar pada ibu?" Sari terkejut, tapi cepat mengganti wajahnya dengan air mata palsu. "Mas, itu semua fitnah. Jangan percaya omongan tetangga. Mereka hanya iri pada kita." Namun, Fajar sudah tak bisa lagi dibutakan. Ia menyalakan video itu di hadapan Sari. Wajah istrinya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar. Kata-kata tak lagi bisa keluar. Suasana rumah hening. Bu Aminah hanya menunduk, menangis perlahan. Semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbuka. Topeng Sari telah robek. Wajah aslinya kini terlihat jelas. Dan Fajar sadar betapa besar luka yang telah ditanggung ibunya dalam diam. Malam itu, suasana rumah hening namun penuh ketegangan. Setelah video itu diputar, tak ada lagi alasan bagi Sari untuk bersembunyi di balik topengnya. Wajahnya pucat, matanya liar mencari jawaban, tapi bibirnya keluh. Fajar menatapnya dengan mata merah berair. "Kenapa, Sari? Kenapa kamu tega menyakiti ibu? Sementara di depanku kamu selalu pura-pura manis? Aku mempercayaimu sepenuhnya." Suaranya bergetar, setengah marah, setengah hancur. Sari berusaha menangis, mencoba memainkan perannya lagi. "Mas, aku hanya lelah. Aku tidak bermaksud menyakiti ibu. Semua ini salah paham." Namun Fajar sudah tak bisa dibohongi lagi. Ia menoleh ke arah ibunya yang duduk dengan wajah penuh luka. Bukan hanya luka fisik, tapi juga batin yang selama ini disembunyikan. "Bu, maafkan aku. Aku buta selama ini. Aku tidak tahu kau begitu tersiksa," kata Fajar sambil berlutut di depan ibunya. Bu Aminah hanya mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Meski air matanya jatuh tanpa henti. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik. Kebaikan palsu Sari terungkap ke seluruh kampung. Tetangga-tetangga yang dulu hanya bisa berbisik kini tahu kebenaran. Nama Sari tercoreng, dan semua orang menjauhinya. Tak berhenti di situ, balasan pun datang. Sari jatuh sakit, tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau di malam hari. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok Bu Aminah menangis. Rasa bersalah dan tekanan batin membuatnya semakin menderita. Sementara itu, Bu Aminah perlahan membaik. Doa-doa sabarnya seolah mendapat jawaban. Fajar kini merawat ibunya sepenuh hati,
menggantikan semua luka yang pernah ditimbulkan menantunya. Dan bagi Sari, azab itu nyata. Ia ditinggalkan sendirian, jauh dari kasih sayang suami, jauh dari penghormatan masyarakat. Semua kepalsuannya berbalik menjadi hukuman. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan palsu tak akan pernah abadi. Senyum munafik akan runtuh pada waktunya, dan kebenaran akan muncul meski lama tersembunyi. Azab menantu munafik menjadi saksi bahwa siapapun yang menyakiti orang tua, apalagi dengan menutupinya dengan kebohongan, pada akhirnya akan menuai balasan yang setimpal.